Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang di dalam salatnya dia berdoa, tetapi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak memuji, menyanjung atau memuliakan Allah, dan tidak pula bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ajalah hadza. Orang ini terlalu tergegas, terlalu terburu-buru. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairi. Nabi memanggil orang itu dan berkata kepadanya atau kepada orang yang ada di sekitar situ. Kata beliau, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa thana alaih, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang kamu berdoa, falyabda, maka hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah, wa thana alaih, dan menyanjungnya. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu berdoalah apapun yang hendak dia doakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1481. Suatu kali Nabi juga melihat seseorang yang lain yang dia berdoa, maka lalu dia menyanjung, memuji, memuliakan Allah dan bersalawat atas Nabi. Kata beliau, ayuhal musalli, wahai orang yang berdoa, ud'u tujab, berdoalah, doamu akan dikabulkan. Ausal tu'ata, mintalah, permintaanmu akan diberi. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tirmizi dan lain. Baik, Bapak dan Ibu yang berhadir, salah satu adab yang mesti kita penuhi agar doa kita itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah, hendaklah doa itu diawali dengan memuji, menyanjung, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat sanjungan, atau menyebut nama-nama Allah yang disesuaikan dengan doa yang akan kita mohonkan. Sering kita dengar orang berdoa dengan Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah itu bukan pembuka doa, tetapi dengan diawali doa dengan Al-Fatihah itu, orang telah menyebut Allah, menyanjung Allah, memuji Allah. Karena dalam Fatihah itu isinya memuji Allah. Atau mulailah berdoa itu dengan nama-nama Allah yang agung. Ismullahil Azim atau Ismullahil Azam. Doa Allah yang teragung, nama-nama Allah yang teragung. Seperti bunyinya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahul ahad
As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi ketika mendengar orang berdoa, memulai doanya dengan ini, beliau berkata, laqad sa'alallaha biismihil a'zam. Orang ini telah memohon, telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana apabila orang berdoa, dimulainya doanya dengan menyebut nama-nama Allah seperti ini, doanya pasti dikabulkan, permintaannya pasti diberi. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Setelah itu salawatlah atas Nabi. Karena salawat itu tadi begini, salawat itu apa namanya? Salawat itu pengantar terkabulnya doa. Dia bagaikan sayap yang akan membawa terbang ke langit. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab begini, inna doa mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu terhenti, doa itu terdiam antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'. Dia tidak naik sedikit pun juga, terdiam saja doa itu. Setelah dilepaskan oleh orang, doa itu diam saja, karena tidak ada sayap yang akan menerbangkannya ke atas. Hatta tusalli ala nabiyika, hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, hingga engkau bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia. Jadi seakan-akan salawat itu adalah bagaikan sayap yang akan membawa terbang ke atas. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, nomornya 486. Kemudian juga disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata. Sebagian ulama menyebutkan itu hadis, sebagian lain menyatakan tidak, tapi mauquf. Apa katanya? Kullu du'ain mahjubun. Setiap doa yang dimohonkan itu mahjub, terhalang, terhambat. Hatta yusalli ala Muhammad, hingga bersalawat terlebih dulu atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Dengan begitu nampaklah di kita bahwa salah satu adab dalam berdoa, pujilah Allah lalu bersalawatlah. Salawat yang paling benar, bukan salawat bikinan. Seperti salawat yang diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Baru kemudian ajukan permohonan dan permintaan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita kadukan. Karena sudah ada sayap yang akan membawanya ke atas. Saya kira begitu. Memuji Allah, kemudian berselawat. Lalu berdoalah. Dalam kitab Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala Muhammad khairil anam, halaman 375 disebutkan begini. Tingkatan salawat dalam berdoa itu ada 3. Pertama, ayyusalli alaihi qabla doa, bersalawat atas Nabi sebelum memulai doa, setelah memuji Allah. Bersalawat atas Nabi sebelum berdoa, setelah memuji Allah, salawat berdoa. Al-martabah tsaniyah, yang kedua, bersalawat di awal, fi awali doa, wa fi awsatihi, di tengah-tengah doa, wa fi akhiri, dan di akhir doa. Puji Allah, salawat, lalu doa. Lalu kemudian di tengahnya masuk salawat lagi. Setelah doa nanti akhirnya dengan salawat. Al-martabah tsalitsah, yang ketiga, ayyusalli alaihi fi awali, bersalawat atas Nabi di awal doa setelah memuji Allah, wa akhiri, dan di ujung doa, penutup doa.
dan dijadikanlah permintaan doa itu di tengah-tengah, seakan-akan doa itu diapit oleh salawat, bagaikan sayap dia ke atas. Jadi ringkasnya kajian kita malam hari ini, doa itu kan ada namanya doa harian yang telah diajarkan oleh Rasulullah, bacaannya, tempatnya, waktunya, keadaannya. Nah, kalau doa harian seperti ini, bacaannya sudah ada, waktunya sudah ada, tempatnya sudah ada, keadaan dibaca pun sudah ada, maka tidak perlu doa itu dengan memuji Allah dan berselawat dulu. Tidak perlu masuk WC, salawat pula dulu. Masuk WC, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, terborai terus. Mau makan, tidak usahlah memuji Allah, tidak usah salawat, langsung saja baca doa makan. Bismillah. Mau keluar rumah, mau naik mobil, masuk pasar, atau singgah dan mampir, karena doa-doa itu sudah ada diajarkan bacaannya, lafaznya sudah, waktunya sudah, tempatnya sudah, keadaannya sudah. Maka doa-doa seperti itu karena dia doa harian, tidak perlu kita memuji Allah dan bersalawat, langsung saja baca doa. Doa bercermin, doa pakai baju, begitu seterusnya. Tetapi ada pula doa itu namanya doa khusus. Ada sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah. Kita minta, kita kadukan kepada Allah. Nah, berarti ini doa yang timbul daripada diri kita sendiri. Ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Ada masalah, ada persoalan yang akan kita kadukan kepada Allah. Atau kita minta, kita mohonkan kepada Allah. Namanya khusus. Carilah waktu-waktu yang istimewa. Saat-saat yang paling utama untuk berdoa. Tempat-tempat yang bagus kita untuk berdoa. Lalu berdoalah. Bila perlu berwuduk dulu. Seperti tengah malam misalnya. Bangunlah malam hari. Karena salah satu waktu momen terbaik untuk berdoa itu di tengah malam. Ketika sepertiga malam tinggal, di saat mana Allah turun ke langit dunia, mintalah, berdoalah, istighfarlah, Allah beri itu. Kan itu janji Allah. Lalu ajukanlah doa kita ketika cari tempat yang terbaik, waktu terbaik, bila perlu salat tahajud dulu, doalah. Menghadap kiblat, angkat tangan, puji Allah, sebut nama Allah, salawat, ajukan permintaan permohonan. Gitu. Karena doa khusus. Apa keadaan kita, apa situasi, apa masalah kita, kadukalah. Boleh bahasa kita. Karena tidak mungkin pula kita bahasa Arab kan, karena kita tidak orang Arab. Ada doa-doa tadi, ada doa-doa yang tidak boleh kita bahasa kita, karena itu doa-doa dalam ibadah. Doa haji, tidak boleh tukar dengan bahasa kita. Tidak boleh labbaik Allahumma labbaik, tidak usah diterjemahkan bahasa kita. Kita yang harus paham dan mengerti apa bahasanya. Azan, tidak boleh tukar bahasa kita. Doa setelah azan, tidak boleh tukar bahasa kita. Begitu juga di dalam salat, tidak usah ditukar. Karena sudah dijelaskan lafaznya, bacaannya, tidak usah di bahasa Indonesiakan. Kita yang harus mengerti, yang harus paham dengan doa-doa tersebut. Tetapi doa-doa yang tidak terdapat dalam doa ibadah. Karena khusus permintaan kita, ada yang kita maui. Nah, ini dia. Silakan bahasa ibu kita. Bisa bahasa Cimbuk, bisa bahasa Kambang. Boleh. Bahasa apapun. Carilah waktu itu khusus, tempat khusus, suasana khusus, keadaan khusus. Pilihlah waktu-waktu terbaik. Salah satunya setelah salat kah, di tengah malam kah, antara azan dan ikamat kah. Ada sekian banyak tempat-tempat, waktu-waktu yang memang kita disukai untuk berdoa. Nah, baru awali. Puji Allah, sebut nama Allah, salawatlah, kemudian ajukanlah permintaan. Bersungguh-sungguhlah, yakinlah, penuh haraplah, merendah-rendahlah, ulang-ulanglah. Tuh. Jangan putus asa, minta terus. Kemudian akhiri dengan salawat lagi, boleh. Baru itu doa.
Di inti kaji kita begitu. Barangkali ini yang terkadang terabaikan. Atau boleh jadi ada orang yang tidak paham kenapa dia berselawat ketika berdoa. Kadang-kadang ada pula orang salawatnya tidak pas dibacanya. Salawatnya entah salawat karangan barangkali. Yang terbaik, ikutilah tuntunannya, petunjuknya, supaya apa yang kita inginkan tercapailah. Tidak ada sebaik-baik daripada, kalau bahasa Minang, mamae digaris, memahat digaris. Mana yang sudah digaris, pahat. Menjahit sesuai dengan pola. Membangun sesuai dengan gambar, tidak ada yang sebaik itu. Jangan dicari-cari, jangan dibikin-bikin, jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurangnya. Sudah pas, ikuti aturannya. Di sini pentingnya kita ilmu sebelum beramal, termasuk mengilmui sebelum berdoa. Bisa jadi doa itu kurang tidak dikabulkan atau tidak dijabahi oleh Allah karena kita tidak memenuhi adab-adabnya, tata caranya, kaifiatnya. Hal-hal yang mesti kita lakukan terlebih dulu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada faedahnya bagi saya dan kita semua pada malam hari ini. Yang intinya salawat dalam berdoa termasuk adab. Supaya doa itu jangan terhenti. Jangan dia mauquf. Dengan salawat itu nanti dia punya sayap untuk terbang ke atas. Itu gambaran yang dibikin oleh ulama. Akhirnya kita sudahi sampai di situ dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi